Kita angkat pujian kita yang mengatakan, terima kasih Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggi Yesus yang terutama. Kita ulang sekali lagi, yang terutama. Di dalam hidup ini, memuliakan Haleluya. Cinta Yesus, haleluya. Saya mencinta Yesus, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus, saya mencinta Yesus, saya mau. Dengan kasih Kristus doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Yonatan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Allah dan Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur di kesempatan sore hari ini, kami boleh ada bersama-sama menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kami percaya di saat kami memuji menyembah Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Bahkan di saat firman-Mu diberitakan, Roh Kudus dengan lebih leluasa bekerja, memperbaharui, meneguh, melawat setiap kehidupan kami yang ada Tuhan. Bahkan setiap kami yang datang sebentar pulang akan berbeda. Kami yang lemah kami akan dikuatkan, kami yang susah akan dihiburkan, kami yang salah jalan akan kembali diluruskan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Karena itu kuasai sepenuhnya ibadah ini, dan kami hanya dedikasikan seluruh kegiatan yang kami lakukan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pakailah setiap pelayan-pelayan yang ada di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan kebaktian ini di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat tetap masih berdiri. Kita angkat pujian kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kalahkan tipu daya
kita masih memuji Tuhan, kita katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang mengatakan kemenangan terjadi di sini.
Kristus, doa firman Tuhan, Bapak Rigiandi. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, yang kami panggil melalui anak-Mu yang kudus, yang kami puji dan kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada saat sore hari ini, kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Inilah pujian kami, sukacita kami kepadamu Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sebagian daripada kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari kiranya Kau urapi hamba-Mu, berkati Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biar setiap firman-Mu boleh menjadi berkat dan rema bagi kehidupan kami. Kami boleh pulang tidak sama dengan kami pada datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan daripada-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Henry Mongkau. Ya puji Tuhan, apa kabar saudara? Kita boleh bersyukur, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya teringat ketika saya di tempat praktek di Jakarta, waktu itu telepon sama mama saya, dan mama saya berkata bahwa waktu itu ibu gembala kami di kampung mau besuk jemaat. Tapi tiba-tiba ketika sudah mau keluar rumah, ibu gembala kami itu dia kembali lagi ke kamarnya dan kayak disuruh untuk berdoa. Dan dia berdoa, setelah itu apa yang terjadi? Sampailah dia di rumah jemaat. Dan ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dia tidak tahu sebenarnya, ya jemaat mungkin dia tahu ada baik-baik saja, tapi sedang kerasukan roh jahat. Ya disitulah yang terjadi bergumul dan ibu gembala itu dia boleh berdoa dan puji Tuhan, iblis setan boleh keluar dari jemaatnya itu. Yang saya mau garis bawahi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti tema kita pada bulan ini peperangan rohani, ya penguasa-penguasa di udara yang mau mungkin mengganggu pikiran kita, konsentrasi kita. Ada kalanya kita berada dalam suatu titik dilema saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita seakan-akan ada dalam situasi kita ingin berperang. Ya, kita lihat dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-11 mengatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah saudara, kalau saya lihat dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakannya seperti ini ya, terjemahan BIMK. Pakailah seluruh perlengkapan perang, ya saudara, yang diberikan Allah kepadamu supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Jadi kita semua umat Tuhan itu berada dalam situasi sebenarnya peperangan, ya. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, dia katakan kepada salah satu penjahat,
yang berada di sebelah Yesus. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Yang ketiga apa yang Yesus katakan? Ibu, ini anakmu. Perkataan yang keempat, aku haus. Keempat, Eli Eli lama sabaktani. Kelima, aku haus. Yang keenam, tetelestai atau sudah selesai. Tadi kurang lebih 3 lagu yang saya perhatikan. Kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Kita yang ada di dalam Tuhan itu identik dengan kemenangan. Kemenangan apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yesus telah menyelesaikan hal itu. Dia telah menang di atas kayu salib. Semua sudah diselesaikan. Tapi kenapa kok kita masih berperang? Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa masih berperang? Nah, kalau kita melihat dalam ayat-ayat bahwa kita manusia ini hari-hari bergumul. Hari-hari ini identik kita menghadapi suatu masalah, situasi, kondisi yang seakan-akan itu kita mau menyerah. Ada dalam suatu titik kita mau menyerah atau mau lari dari apa yang harus kita hadapi. Tetapi saudara harus perlu garis bawahi, Yesus telah menang dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bermentalkan pemenang. Amin saudara. Sehingga walaupun mungkin gereja Tuhan, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus menghadapi situasi peperangan rohani, modal awal kita sudah lebih dari pemenang. Ya, nah kalau kita lihat gambaran kita gereja Tuhan di Alkitab ada beberapa mungkin ya gambaran Alkitab mengenai gereja. Ya, pertama keluarga Allah. Kita satu di dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes, di Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12-13 mengatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa saudara? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita yang telah terima Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Artinya bahwa kita gereja Tuhan, keluarga dengan Allah. Amin saudara. Bangga kita keluarga dengan Allah ya saudara. Yang kedua, gereja juga digambarkan seperti tubuh Kristus. Ya, Kristus adalah kepala sebagai pemimpin dan tubuh yaitu gereja, anggota-anggotanya. Ya, gereja. Kristus ada kepala, tubuh adalah gereja Tuhan. Kita diibaratkan sebagai tubuh Kristus. Apalagi gambaran Alkitab mengenai gereja. Gereja itu seperti tanaman anggur. Ada itu di Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Dan berikut juga gereja itu gambarannya seperti apa dalam Alkitab? Rumah Allah. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah di mana Roh Kudus ada. Dan yang terakhir mungkin agak lebih menegangkan, kita gereja digambarkan sebagai tentara Kristus. Namanya tentara, mau siap atau tidak harus menghadapi peperangan. Ya, namanya tentara, siap atau tidak ada dalam posisi ya untuk entah dia bertahan ataupun menyerang. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada petang hari ini, sore hari ini, saya ingin membawakan tujuan peperangan rohani. Jadi kita sebagai laskar Kristus, tentara Kristus, ada dalam situasi berperang, ada tujuannya. Yang pertama, ya tujuan untuk mempertahankan. Mempertahankan apa? Makanan. Apa sih ini, masa kita mau berperang mempertahankan makanan? Kita lihat ada satu kisah ya yang menarik saya lihat di dalam Alkitab. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-23. 2 Samuel pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-11. Kalau saudara lihat sebelumnya ini bagaimana pesan-pesan Daud ya
perkataan-perkataan Daud terakhir sebelum dia meninggal. Ini merupakan dari ayat 8 dan seterusnya, Daud mengungkapkan, ini loh pahlawan-pahlawan yang menemani saya dalam peperangan sehingga menghadapi kemenangan demi kemenangan. Dan salah satu pahlawan yang dicatat, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, ya, ayat yang ke-11, sesudah dia sama ini nama orang, sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Siapa dia? Sama yang tadi. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar bagi Daud, khususnya anak buahnya yang namanya Sama. Mungkin dianggap sepele, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu saudara perlu ketahui bahwa makanan itu ya merupakan kebutuhan yang pokok sampai sekarang juga. Ketika ada suatu peperangan ya, tentara-tentara mereka kalau zaman perang, mereka berperang bukan cuma 1-2 hari, saudara, lama. Ya, lama mereka berperang, otomatis harus makan dong ya, saudara. Dan kalau orang Yahudi, mereka, saya memperhatikan itu mereka senang kacang-kacangan. Mohon maaf ya saudara, saat ini lagi puasa gitu ya. Apalagi kacang merah, saudara ya. Kalau di Manado, Brenebon ya. Saya teringat kami gitu, khususnya perkataan papa saya, kalau merayakan Natal di kampung gitu ya. Papa bilang begini, belum merayakan Natal kalau belum ada Brenebon gitu. Ya kami keluarga, papa, mama, dan kakak-kakak saya. Ada Brenebon, saudara. Nah, pada waktu itu saudara, ini orang Filistin mau menyerang gitu ya. Tetapi ini Sama ini dia mempertahankan ya, yang menjadi dia tahu ini, kalau orang Filistin merebut ya lahan itu di mana tumbuh kacang merah yang adalah bisa dikatakan sumber makanan orang Israel, mereka akan kalah. Jadi dia tetap mempertahankan ladang tempat kacang merah itu ada. Sehingga kalau saudara lihat bahwa Sama ini dia dikategorikan oleh Daud sama seperti pahlawan-pahlawan perang yang pada waktu itu. Dia diidentik sama sebagai seorang pahlawan. Padahal kalau kita lihat mungkin cuma jaga ladang, saudara ya. Tapi dia mempertahankan sumber-sumber makanan adalah kunci kemenangan. Apa yang harus kita perhatikan dari kisah ini? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan yang ada, kita juga harus mempertahankan makanan. Makanan apa? Makanan rohani. Ya, sudah sekian puluh tahun mungkin kita mendapatkan makanan-makanan rohani. Itu kita harus pertahankan. Ya, iblis berusaha untuk mencuri makanan rohani itu atau firman yang ditaburkan dalam hati manusia atau gereja Tuhan yang ada. Perumpamaan seorang penabur, ya, ketika dia mau keluar, ada yang tertabur di pinggir jalan. Kedua berbatu-batu. Ketiga semak duri. Dan yang keempat ya di tanah yang baik. Dan Yesus mengibaratkan itu, kita lihat dalam Lukas 8 ayat 5 dan langsung loncat di ayatnya yang ke-12. Lukas 8. Lukas 8 ayat 5 dan langsung ayat 12. Ayat 5 ini perumpamaannya. Ayat 12 arti yang Yesus katakan kepada orang banyak pada waktu itu. Lukas pasal, nah, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Coba kita lompat di dalam ayatnya yang ke-15. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya
mendengar firman Tuhan loh. Kemudian datanglah si iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis sangat pintar. Hari-hari ini keadaan yang sukar, iblis mau mengambil benih-benih firman Tuhan itu, makanan-makanan rohani itu, kepada siapa? Kepada umat-umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Karena iblis tahu ketika gereja Tuhan, ketika orang percaya sudah mulai hilang pasokan makanan rohani, disitulah adalah mangsa dari si iblis. Dengan lesatnya dia akan bahkan membinasakan. Ya, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu jadi tawaran-tawarannya itu. Sasarannya dia ingin merebut makanan rohani dari anak-anak Tuhan. Bahkan di ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, saya harap dan saya selalu berdoa bahwa benih-benih ilahi yang saudara terima dalam ibadah-ibadah yang ada itu jatuh di lahan yang subur, sehingga kalau toh misalnya ada iblis mau mengambil benih-benih firman Tuhan itu, kita jaga seperti sama dia jaga, dia siap berperang menghadapi tipuan dari si iblis itu. Ya, bahkan Daud katakan, kita lihat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 mengatakan begini, Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Daud tahu bahwa kalau tidak ada firman dalam hidupnya, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Daud sempat khilaf, jatuh ke dalam dosa, tetapi masih ada benih-benih itu, ya, makanan rohani, benih firman Tuhan itu yang menjadi kekuatannya sehingga dia boleh bangkit kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hatilah kita dapat menang dari dosa. Ketika Yesus setelah dibaptis, Alkitab mengatakan bahwa dia langsung dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yesus menghadapi pergumulan, menghadapi serangan dari iblis hanya dengan apa? Firman, firman, dan firman. Ada tertulis, dan ada tertulis. Yesus tahu bahwa dia adalah firman itu, jadi dia lawan iblis melalui firman. Saudara, jagalah makanan rohani, yaitu benih-benih firman Tuhan dalam hidup kita. Walaupun ada peperangan hari-hari ini yang kita hadapi, kita tetap jaga makanan rohani itu. Amin, saudara. Tujuan yang kedua, tadi mempertahankan makanan rohani. Yang kedua, mempertahankan panggilan dan harta rohani. Panggilan dan harta rohani. Di sini saya membagi saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua contoh yang kehilangan harta rohaninya, kehilangan panggilannya, ya, karena terpengaruh dengan keadaan. Dan ada satu contoh yang dia tetap mempertahankan panggilannya. Yang pertama, yang contoh kehilangan panggilan adalah Esau. Ya, kita tahu cerita ini ketika Esau selesai berburu, capek gitu ya. Sampailah dia di rumah, dia lihat adiknya Yakub sedang masak kacang merah. Saudara, ada kacang merah lagi ya. Saudara, mohon maaf, kacang merah jadi dua di sini ya, saudara. Ada kacang merah. Dia bilang, boleh berikan itu kepadaku. Aku lelah, capek. Oh, tunggu dulu gitu. Berikan dulu gitu. Hak kesulunganmu. Ya udah, dia cuma berikan dengan cuma-cuma, saudara. Dia nggak tahu arti dalamnya hak kesulungan itu sebenarnya apa.
Tapi karena kecapean, ya sudahlah dia kasih. Kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, Esau ini, apa yang terjadi? Menganggap rendah panggilan atau hak sebagai anak sulung dan menjual demi semangkuk kacang merah. Di ayat 32 kata Esau, peduli apa hak itu bagi saya? Saya lapar setengah mati. Saking laparnya saudara ya, dianggap remeh hak itu. Ada kalanya juga kita sebagai gereja Tuhan yang ada, umat Tuhan, ketika sudah capek, memang benar-benar hal-hal yang rohani juga, tunggu dulu. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu apa sih pengaruhnya gitu. Itu baru awal saudara. Tapi apa yang terjadi? Ibrani katakan, coba kita lihat tampilan yang berikut. Ibrani katakan, kita lihat coba kita baca di Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ini saudara yang pertama dianggap remeh hak kesulungan itu. Ini saudara Ibrani 12 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kesempatan kedua sudah tertutup. Menganggap rendah hak kesulungan itu. Karena pada waktu itu orang Yahudi, hak kesulungan itu benar-benar sangat penting dalam keluarga. Warisannya aja itu kalau sulung dia yang lebih besar dari adik-adiknya. Dia yang akan membawai otoritas dari orang tuanya. Mungkin kalau dia ada beberapa adik, dia yang akan memimpin. Ya, kalau orang tuanya dipanggil oleh Tuhan, dia yang akan mengurus anak-anaknya, adik-adiknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hak itu benar-benar sangat penting. Tapi Esau dia menganggap rendah. Bahkan di Ibrani katakan yang kita telah baca itu mempunyai nafsu yang rendah. Jadi menganggap rendah hak kesulungan itu Ibrani katakan sama dengan nafsu gitu ya. Nafsu yang rendah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak menghargai harta rohani dan tidak diberikan kesempatan lagi. Ya mungkin siapa manusia yang sempurna saudara. Kita saat-saat ini sedang menuju kepada kesempurnaan. Ada kalanya kita diperhadapkan atau melakukan tindakan yang keliru. Tapi kita sadar, oh Tuhan ampuni saya. Saya telah melakukan tindakan yang keliru. Ya, pintu masih terbuka saudara. Tapi suatu saat mungkin kalau kita, ya Alkitab katakan, ya kalau misalnya kita jatuh ke dalam dosa, dia adalah pengantara yaitu Yesus dalam 1 Yohanes itu, dia akan mendamaikan. Tapi jangan kita hidup di dalam dosa. Ya, dan Esau dia menganggap rendah panggilan dan harta rohani. Yang kedua kita lihat contoh yang kedua adalah Gehasi. Ya, menganggap rendah panggilan dan harta rohani. Ketika di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, Raja Naaman ini seorang panglima di Aram gitu ya. Pada waktu itu kepemimpinan dari Naaman itu benar-benar luar biasa. Aman lah Alkitab katakan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab katakan Naaman ini ada kena penyakit kusta. Dia laporlah ke rajanya. Raja sebelumnya pegawainya atau pembantunya ada tawanan orang Israel, orang Yahudi, ada perempuan tinggal di rumahnya. Perempuan itu bilang begini ke istrinya, katakan kepada Panglima Naaman bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Ya udah, Panglima ini dia bilanglah kepada rajanya, tolong buatkan surat agar supaya kirim surat kepada Raja Israel bahwa katanya ada yang bisa menyembuhkan gitu. Kirimlah surat, sampailah kepada Raja Israel. Raja Israel kaget, oh dikirain Raja Israel yang bisa menyembuhkan. Kagetlah, waduh
Intinya dia nggak bisa menyembuhkan. Kedengaranlah oleh Elisa. Elisa katakan, suruh dia datang kepadaku. Datanglah ini Naaman dengan segala bawa barang-barang untuk mempersembahkan gitu ya, talenta, ya, baju dan lain sebagainya. Ya, singkat cerita, Elisa bilang begini, ya udah kamu ingin sembuh, mandi ke Sungai Yordan 7 kali. Agak ngambek dia, kenapa ya suruh mandi di sungai yang bisa dikatakan jorok pada waktu itu. Sedangkan di negaranya sungai-sungai itu bagus. Ya sudahlah ikut. Apa yang terjadi ketika ke-7 kali? Sembuh dari penyakit kusta. Ketika dia sembuh, dia ingin memberikan persembahan ya karena sudah menolong menyembuhkan. Ini panglima loh saudara. Tapi Elisa bilang, sudah tidak usah, bawalah kembali. Ketika dia mau kembali, nah kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-20 saudara. Ayat 20 boleh ditampilkan. Ini pengerja dari Elisa yang namanya Gehasi. Ya. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat 21. Lalu Gehasi dia kejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Ayat 22 jawabnya, selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Padahal nggak suruh loh saudara. Baru saja datang kepadaku ada 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. 23. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Ayat 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka. Disimpannya di rumah dan disuruh kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Intinya dia pegawainya Naaman bawain lagi barang-barangnya, sampailah dia di rumah. Wah, sudah senang, bangga. Ayat selanjutnya saudara, coba kita lihat. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, mungkin kalau saya bisa bikin drama, paling dia begini, bingung saudara ya, kaget kan tiba-tiba Elisa muncul gitu ya. Saya teringat waktu saya pengerja di Jakarta, kami pengerja ada 5 dan kami waktu itu pengen beli sesuatu gitu ya. Cuma yang masih pengerja jangan tiru adegan ini gitu ya, adegan ini hanya bisa diperagakan oleh yang profesional. Maaf saudara. Ketika gembala kami keluar dengan mobil, sebenarnya kami cuma dekat mau pergi ke warung. Kami cepat-cepat bawa motor, ya pergilah gitu. Sementara di tengah jalan saudara, ternyata bapak dan ibu gembala kami ada yang lupa. Baliklah mereka dan berpapasan di tengah jalan. Mungkin saya memposisikan Gehasi dan kami pada waktu itu. Ditanya, kalian mau kemana? Ya jadi bingung saudara. Ya kami jujur sebenarnya kami mau pergi ke warung gitu ya. Dan mau beli sesuatu. Nah Gehasi mungkin jadi kaget gitu ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya lanjut lagi. Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saudara mau dapatkan warisan rohani. Ya urapan dari Elisa. Tapi berbohong saudara. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Gehasi ini ya sayang, dia tidak mempertahankan ya panggilannya sebagai nanti akan mewarisi
Elisa. Elisa mendapatkan, ya bisa dikatakan mujizat yang dilakukan oleh Elisa 2 kali lipat dari Elia. Elia cuma 7, Elisa 14. Saya membayangkan bisa jadi kalau misalnya Gehazi dia hidup mempertahankan panggilannya itu, dia mungkin bisa melakukan 28 mujizat, bahkan lebih daripada itu. Ya saudara, ini kisah bahwa mereka tidak menghargai panggilannya. Ya, kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan yang ada, kita telah menerima panggilan itu sebagai anak-anak Allah. Saudara, biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran, menjadi orang benar, bukan mantan orang benar. Kita tetap mempertahankan, walaupun mungkin situasi yang sulit, pengaruh-pengaruh saat-saat ini, yang sukar saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kita mempertahankan, saya adalah orang benar, ya. Dan itu contoh yang negatif. Dan contoh yang positif, dia mempertahankan panggilannya. Harta rohaninya yaitu Paulus. Kita tahu kisahnya, ya kurang lebih 14 kitab dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Saya mempelajari di dalam kisah para Rasul Paulus, ada ayat yang bilang begini, dia ditentukan untuk menderita, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi. Tuhan izinkan itu. Ya penjara, siksaan, bahkan di Roma 8, ya lapar, ya telanjang mohon maaf, ya disiksa, dianiaya. Tapi Paulus tetap bertahan terhadap panggilannya. Dia tetap mempertahankan harta rohani yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Kemungkinan besar tahun 67 dia ya dipenggal Rasul Paulus. Tapi dia tetap mempertahankan. Sehingga sebelum dia meninggal, dia tulis di dalam 2 Timotius, kita akan lihat ayat-ayat terakhir, 2 Timotius pasalnya yang ke-4, ayat pertama sampai ke-8. Penuhlah panggilan pelayananmu. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terus, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Terus kita lihat mengenai diriku, ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ketujuh, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri itu ada pemahaman juga mempertahankan panggilannya dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kata memelihara juga ada mengandung arti mempertahankan. Ayatnya yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dia tetap mempertahankan itu saudara. Dan akhirnya ya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama. Wahyu 3 ayat yang ke-11. 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tujuan peperangan rohani, salah satunya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Saya rindu dengan kasih pemain musik, ada lagu yang mengatakan, Engkaulah perisaiku.
Kamu datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya minta kita untuk bangkit berdiri. Saat ini mungkin saudara, kita sedang bertahan dalam bergumul dari keluarga, pekerjaan, ya karir kita. Tapi ada tekanan-tekanan, kita menghadapi peperangan-peperangan rohani yang membuat kita sudah mulai goyah. Loh kok Tuhan, saya sudah lama mengikut Engkau, tapi kenapa masalah ini gak pernah selesai? Kita jadi banyak pertanyaan dan pertanyaan kepada Tuhan, kenapa ini, kenapa gini? Saya sudah bergumul, sudah bertahun-tahun saya berkeluarga, tapi saya merindukan keturunan. Katanya janji-Mu akan memberkati, beranak cucu. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan janji itu. Kita tertantang untuk kita mengiring akan Tuhan. Kita saat ini sedang berperang. Mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan, karena ada mahkota yang lebih mulia. Roma 8 ayat 18, penderitaan sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Mari kita akan nyanyikan dari awal lagi. Engkaulah perisaiku, ya Tuhan Yesus, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan kami Tuhan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena sekali lagi dengan iman kita mau berdiri di tengah badai kehidupan, di tengah-tengah peperangan rohani. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dengan kekuatan. Nanti dengan kasih Bapak Nelson akan berdoa.
saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang ada bagi kami. Kami sudah beribadah dan kami sudah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penolong kami di dalam kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami pengertian, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Pakailah kehidupannya lebih heran lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mengikuti kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dan bila sebentar kami Tuhan akan mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu, biarlah Tuhan ini boleh kami pergunakan untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, pekerjaan selanjutnya silakan kepada Bapak Wakil Gembala. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita untuk Dia. Satu kali ya, lebih dari pemenang. Dalam hatiku girang, bab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Kuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah, aku takkan goyah. Bab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sekarang hatiku girang, bab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah, aku takkan goyah. Bab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Oh haleluya, bab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Puji Tuhan, bab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yang akan dibaptis boleh kasih tahu gembala-gembala kecil. Nanti baptisan air akan dilaksanakan pada waktu akan datang. Besok ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore hari Kamis. Dan Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Ibadah raya pertama jam 6 pagi. Ibadah raya kedua jam 4 sore. Hari Rebo tetap jam 4:30 ya, 4:30 sore. Tadi jam saya terlambat, kebetot parum jadi weh telat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak ada pengumuman lain, tetap
jangan lupa itu protokol kesehatan, ya, tetap pakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan sering cuci tangan. Ya pokoknya jaga kesehatannya, sebab virus ini masih ada dan kita harus pandai-pandai menjaga tubuh kita tetap sehat. Sebab firman Tuhan tadi juga udah ngomong, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi kita harus jaga tubuh ini baik-baik, sebab tubuh ini tempatnya Roh Kudus tinggal. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang penuh cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memungkinkan ibadah ini terselenggara dengan baik. Terima kasih buat puji-pujian, buat firman Allah, buat kesempatan-kesempatan kami memuji membesarkan nama-Mu, memberikan Tuhan itu sebagian dari harta kami. Engkau bubuhi berkat Tuhan dari benda-benda yang mati, berupa pelayanan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang terlibat dalam pekerjaan ini, baik pemain musik, pemegang sound system, dan semua Tuhan yang penyampai berita firman Allah juga Engkau berkati. Engkau juga memberkati Tuhan Ibu Gembala kami yang sudah Tuhan menjadi pimpinan GPDI Cianjur dan untuk Yayasan Kabar Baik. Bersama Revi Awondatu Engkau juga yang menolong Tuhan. Engkau berkati semua yang ada, dari yang paling usia muda sampai yang paling usia lanjut. Engkau memberkati. Yang susah Engkau sudah hiburkan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan,
yang di dalam masalah sudah Engkau berikan kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang menghadapi pintu yang tertutup, Engkau sudah bukakan pintu. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah yang akan kami hadapi. Dan sebentar saudaraku yang kekasih, biarlah damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kita. Pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus, yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin. Amin, selamat sore, Tuhan memberkati.